dengan Joanne. Di kesempatan saat ini saya mau sharing tentang liberalisme. Liberalisme muncul pada abad ke-19 sebagai respon terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, filsafat modern dan kritik sejarah Alkitab. Gerakan ini berusaha menggabungkan iman Kristen dengan rasionalitas modern, terutama setelah pencerahan dan revolusi industri menantang otoritas tradisional dan kemungkinan dogmatis gereja. Pemikiran liberal Kristen menekankan pentingnya pengalaman individu dan interpretasi pribadi terhadap agama, serta menolak pandangan dogmatis literal yang dianggap tidak relevan dengan konteks zaman. Mereka berupaya merekonstruksi agama Kristen dalam semangat zaman modern sebagai agama yang lebih inklusif, rasional, dan lebih relevan dengan perkembangan masyarakat. Beberapa tokoh liberalisme diantaranya ada 3. Friedrich Schleiermacher, dia yang pertama saya sebut pada tahun 1768 sampai 1834, yang dikenal sebagai Bapak Teologi Modern, menekankan pengalaman keagamaan subjektif sebagai inti iman Kristen. Ia berpendapat bahwa agama bukan sekedar sistem doktrin atau etika pribadi. Dalam bukunya On Religion, Speech to Its Culture Despair, Schleiermacher menekankan bahwa agama harus difahami dalam konteks budaya dan pengalaman manusia, bukan sebagai dogma yang kaku. Ia juga mendukung pendekatan historis kritis terhadap Alkitab, memandang sebagai produk sejarah berisi kesaksian iman dan bukan wahyu literal. Yang kedua, Adolf von Harnack, kelahiran tahun 1851 sampai 1930, adalah seorang sejarawan gereja yang terkenal karena bukunya What is Christianity? Ia percaya bahwa hakikat agama Kristen adalah kabar baik tentang Bapa yang penuh kasih, kerajaan Allah, dan nilai cinta sebagai inti moralitas. Harnack menolak banyak aspek ajaran tradisional seperti keilahian dan mukjizat Yesus, dan meyakini bahwa hal-hal tersebut merupakan hal interpretasi teologis yang dikembangkan kemudian. Ia menganjurkan pendekatan historis kritis yang membedakan unsur-unsur asli ajaran Yesus dari lapisan doktrin gereja selanjutnya, dengan tujuan memurnikan agama Kristen dari unsur-unsur yang dianggap asing. Yang ketiga, Albert Ritschl, kelahiran tahun 1822 sampai dengan 1889, menekankan aspek etika dan sosial agama Kristen dan menganggapnya sebagai dasar perkembangan moral dan komunitas manusia. Dalam bukunya The Christian Doctrine of Justification and Reconciliation, dia menekankan bahwa agama harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan manusia, bukan berdasarkan spekulasi metafisik. Rich menemukan wahyu Tuhan terutama dalam kehidupan dan karya Yesus Kristus, dan melihat Yesus Kristus sebagai teladan kasih dan pengampunan. Ia mengabaikan aspek supranatural agama dan menempatkan nilai-nilai etika sebagai inti ajaran Kristen yang bertujuan mendukung kemajuan dan keharmonisan. Demikian liberalisme menjadi iman Kristen relevan pada zaman modern dengan menekankan pengalaman keagamaan pribadi, menekankan historis kritis terhadap Alkitab, dan nilai-nilai etika dan sosial sebagai ajaran utama. Tokoh-tokoh seperti Schleiermacher, Harnack, dan Rich menolak doktrin tradisional dan unsur supranatural dan menggantikannya dengan interpretasi yang lebih manusiawi dan rasional. Bagaimana sikap kita? Kita menolak liberalisme yang membatasi atau menghilangkan otoritas kitab suci, melemahkan iman akan keilahian Kristus, dan mengabaikan aspek supranatural dari iman. Kita harus berpegang teguh pada iman yang sepenuhnya didasarkan pada wahyu Allah yang otoritas dalam Alkitab dan karya keselamatan Kristus, dengan mengkompromikan
filsafat dan modernitas yang mengesampingkan kebenaran Injil. Demikian yang bisa saya bagikan berkaitan dengan liberalitas. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.